Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Runati dari SD Negeri 1 Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep asesmen pembelajaran digital. Tujuan saya menyampaikan materi tentang konsep asesmen pembelajaran digital adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kabupaten Cirebon supaya dapat mengimplementasikan di unit kerja masing-masing. Materi asesmen pembelajaran digital yang akan saya sampaikan antara lain 1. Pengertian asesmen, 2. Fungsi asesmen, 3. Tujuan asesmen, 4. Pengertian dosis, dan yang kelima kelebihan dosis. Pengertian asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Sumber dari buku modul 1, konsep asesmen, evaluasi dan kaitannya dengan pembelajaran, halaman 1.8 dari Profesor Dr. Anita Yus, MPD tahun 2020. Fungsi asesmen. Asesmen atau penilaian mempunyai peranan yang penting dalam proses kegiatan belajar dan mengajar terhadap peserta didik. Sebab asesmen mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Berikut penjelasannya. 1. Fungsi formatif. Fungsi formatif merupakan asesmen yang digunakan dalam memberikan umpan balik atau feedback terhadap para guru untuk dijadikan dasar pada saat memperbaiki serta membenarkan proses pembelajaran dan juga mengadakan remedial bagi para peserta didik. 2. Fungsi sumatif. Fungsi sumatif merupakan fungsi yang berguna dalam menentukan nilai belajar siswa dalam satu mata pelajaran tertentu, sehingga selanjutnya dapat dijadikan bahan memberikan laporan untuk menentukan kenaikan kelas serta menentukan lulus atau tidaknya peserta didik. Tujuan asesmen. Menurut pendapat dari Kettendeng tahun 1994, ia menyatakan bahwa tujuan dari penilaian assessment purpose merupakan keeping track, checking up, finding out, dan summing up. Bersumber dari https://cdn.pipg.sim.pkb.id. Berikut adalah penjelasannya. 1. Keeping track. Keeping track yaitu berguna dalam menyusuri dan melacak proses belajar dari peserta didik yang mana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. Maka dalam hal ini, guru wajib mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu dari berbagai jenis dan teknik penilaian agar mendapatkan gambaran suatu pencapaian dan kemajuan belajar dari peserta didik. 2. Check-in up. Check-in up yaitu berguna dalam mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, dalam hal ini, guru sangat penting dalam melaksanakan penilaian sehingga mengetahui bagian mana dari materi yang telah dikuasai peserta didik dan bagian dari materi yang belum dikuasai. 3. Finding out.
Finding out merupakan suatu proses mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk menyelesaikannya. 4. Summing up. Summing up merupakan suatu cara dalam menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil dari penyimpulan ini yang mana dapat digunakan oleh guru dalam menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang saling membutuhkan. Tujuan asesmen menurut kurikulum Merdeka. 1. Menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Tujuan utama dari asesmen pada Kumer adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. 2. Memberikan umpan balik yang efektif. Tujuan asesmen pada Kumer tidak hanya sebatas mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Dengan memberikan umpan balik yang tepat, guru dapat membantu peserta didik memahami kelemahan dan kekurangan dirinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan dan pencapaian kompetensi. 3. Meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan asesmen pada Kumer adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melaksanakan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik serta menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. 4. Mendorong pengembangan diri peserta didik. Tujuan Kumer adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik dengan memberikan umpan balik yang efektif. Peserta didik dapat memahami kekurangan dan kelebihan dirinya serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, asesmen dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan karir dan kehidupan yang diinginkan. Mana yang lebih menarik bagi siswa? Perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1 ini merupakan kegiatan asesmen dengan cara manual. Gambar 2 ini merupakan kegiatan asesmen dengan cara digital. Menurut Bapak dan Ibu guru hebat, kira-kira berdasarkan gambar 1 dan 2 ini, mana yang lebih menarik bagi siswa? Apakah Bapak Ibu melarang siswa membawa smartphone ke sekolah? Apa yang mendorong Bapak Ibu membuat kebijakan tersebut? Asesmen pembelajaran digital. Perkembangan asesmen pembelajaran hingga kini telah menyentuh ranah teknologi. Asesmen pembelajaran tidak lagi dilakukan secara manual. Ini menurut Ramadhani et al. Tahun 2020. Mengelola asesmen digital dengan Quizzes. Quizzes sebagai asesmen pembelajaran. Ini saya ambil contoh asesmen yaitu Quizzes. Ya Bapak, Ibu. Quizzes merupakan salah satu platform online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran. Platform lainnya yang bisa kita gunakan untuk media pembelajaran dan asesmen pembelajaran diantaranya adalah Kahoot,
work well, dan lain-lain. Nah, gambar yang di tengah itu merupakan lambang dari Wishes. Pengertian Wishes. Quizzes adalah platform keterlibatan siswa yang memungkinkan guru untuk melakukan pelajaran dan kuis alternatif dengan peserta didik. Kuis dapat memberikan data dan statistik hasil kinerja siswa secara langsung. Quizzes dapat dikerjakan saat pembelajaran berlangsung atau bersama-sama. Kuis juga dapat dijadikan sebagai PR, sehingga dapat dikerjakan kapan saja dan di mana saja oleh siswa, asalkan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Kelebihan Quizzes. Kelebihan Quizzes sebagai media pembelajaran dan asesmen pembelajaran. 1. Mempermudah pembuatan soal. 2. Sistem poin dan ranking. 3. Opsi jawaban yang benar. 4. Statistik pengerjaan. 5. Memiliki fitur untuk presentasi pembelajaran dan asesmen. 6. Memiliki banyak template siap pakai. 7. Memiliki analisis hasil asesmen siswa. 8. Dapat digunakan oleh pendidikan tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. 9. Pengaturan waktu pada kuis yang fleksibel. 10. Aplikasi ini semakin menarik karena dapat menambahkan gambar ataupun meme lucu pada setiap pertanyaan. Demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf barangkali banyak salah. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Semoga presentasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi guru hebat semua, dan harapan saya pribadi adalah dengan pelatihan digitalisasi pembelajaran, khususnya tentang konsep asesmen pembelajaran digital, ini kita bisa saling sharing. Terima kasih. Sebelum menutup ini, saya berharap kepada Bapak Ibu guru hebat untuk menyelesaikan refleksi yang sudah saya kirim di link yang nanti akan saya sebarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.